Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Capek. Capek kenapa nih? Soalnya dari pagi itu saya ada kelas sih, jadi kayak capek gitu. Kelas apa mbak? NKU. Ada tugas tak? Alhamdulillahnya nggak ada tugas sih. Kalau yang lain? Kalau saya capek, belum makan, terus kayak mood nggak turun gitu Bu. Nggak mood. Saya juga nggak mood sebenarnya Bu. Iya. Kurang mood tuh nggak mood ya. Dari pagi belum makan mbak? Sebenarnya ngemil. Ngemil. Nggak sakit perut kan tapi? Enggak Bu. Nggak. Oke, kalau yang lain? Tadi ada kelas umum sih. Kelas umum. Matkulnya apa mbak? Pancasila. Pancasila. Oke. Kalau mbaknya? Ya sih, tadi nggak ada kegiatan apa-apa, cuman habis bangun tidur langsung siap-siap. Oke. Sebelumnya ini pertemuan counseling kedua ya teman-teman. Kalian pasti sudah tahu asas-asas dan etika yang diikuti dalam sesi counseling ini. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lebih jauh lagi ya. Nah, sebelumnya ini masih pada ingat belum nama teman-temannya? Masih. Oke. Sebelum kita memulai sesi counselingnya, ini kalian kayaknya pada lemes-lemes semua nih. Kita ice breaking dulu ya. Boleh. Oke. Saya mau kalian sebutin sesuai inisial aja deh, kayak misal ini kan saya kan namanya Bulan kan ya, Bulan kan. Nama kesukaan Pak, misal makanan kesukaannya wafer, wafelo gitu. Nah wafelo itu kayak rasanya itu kayak gimana sih, terus kayak gitu, kayak apakah bisa dipahami? Maksudnya kayak misal ini Mbak siapa namanya? Mbak Dora. Misal Dora sukanya donat gitu. Nah, kenapa sih alasannya Mbak Dora suka donat itu kayak apa gitu? Harus sesuai inisial. Jelas sesuai inisial. Kalau misal nggak ada sesuai inisial yang disuka, Apa ya? Yang ada namanya aja. Yang ada namanya aja nggak apa-apa. Ini tentang makanan. Terserah sih, pokok tentang hewan ataupun tentang siapa gitu juga nggak apa-apa. Apakah bisa dipahami? dicoba aja dulu Bu. Oke, mulai dari Mbak Dora dulu aja deh. Mungkin kasur gitu. Sesuai inisial nama. Oh, itu nama. Di Apa ya? Apa yang berhubungan dengan orang itu? Nggak ada yang sesuai nama saya, keinginan saya. Misal Dora sukanya kayak apa ya, kasur gitu ya. Kasur kan bisa buat rebahan, bisa buat tidur gitu ya. Nah, alasan lainnya suka kasur selain buat rebahan sama itu apa? Mungkin nyaman ya. Oke, apakah bisa dipahami buat teman-teman yang lain? Oke, mulai dari siapa dulu ya? Mbak Nana deh. Mbak Cindy dulu deh. Ini bebas ya? Bebas. Kalau saya sukanya kucing. Karena apa tuh? Karena gimana ya, kucing itu lucu, kayak berbulu, enak aja gitu loh dibuat mainan, dilus-lus gitu. Oke. Terus Mbak Dwi? Apa ya? Buku sih saya. Buku. Suka membaca ya Mbak? Iya. Aku suka membaca sih, karena suka membaca. Oke. Terus Mbak Nana? Kalau saya dimsum mentai sih. Kenapa tuh? Karena dimsum mentai itu makanan yang seperti surga gitu. Surga banget. Iya. Oke. Terus tadi Mbak Dora udah belum? Belum ya, belum. Mbak Dora. Mungkin kamar yang biasanya kayak nyaman. Juga sendirian, sunyi gitu. Oke, Mbak Dora berarti introvert gitu ya? Iya. Oke. Terus Mbak Dina? Mungkin kalau saya maca, nggak tahu kenapa kayak enak aja, suka aja sama maca, terus kayak rasanya tuh beda di antara yang lain. Oke.
berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke. Berhubung kemarin yang sudah disepakati itu masalahnya Mbak Dora, jadi yang dibahas sekarang tuh masalahnya Mbak Dora ya. Tapi teman-teman tenang aja, nanti kalau masalahnya teman-teman belum terselesaikan, bisa diselesaikan di minggu depannya gitu ya. Nah, untuk Mbak Dora, saya persilakan untuk bercerita. Jadi kan ini saya itu memiliki orang tua yang cukup strict, sehingga saya itu merasa untuk apa-apa itu susah gitu. Kayak misalnya mau ngambil jurusan kuliah, mau keluar malam itu tuh kayak benar-benar dikekang banget gitu loh. Oke, tadi Mbak Dora menceritakan kalau Mbak Dora mempunyai orang tua yang strict gitu ya. Strictnya dalam artian apa Mbak? Kalau misal dibatasi banget kayak dalam waktu bermain, terus kayak nggak boleh bermain sampai larut malam gitu kan? Sebenarnya kalau sampai posesif itu enggak sih, soalnya kayak orang tua itu kayak ngasih saya waktu sendiri, apa tuh kayak masih dibebasin. Kalau misalnya udah yang berhubungan dengan agama itu kayak orang tua saya itu kayak ketat banget gitu loh. Kayak misalnya kalau pergi-pergi itu nggak boleh lebih dari maghrib gitu kan, kayak waktu itu udah harus di rumah gitu loh. Terus tuh kayak misalnya kayak kadang-kadang kayak kalau kan saya udah kuliah gitu kan ya, terus teman-teman tuh kayak saya tuh lihat teman-teman tuh ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar Malang gitu, sedangkan saya nggak pernah punya kesempatan buat itu gitu loh. Kayak kalau misalnya saya mau punya kesempatan itu ya harus ada yang nemenin gitu. Jadi sehingga tuh kayak saya tuh kayak ngerasa kadang kayak hal yang saya inginkan tuh kayak susah banget gitu loh buat mencapainya gitu. Oke, Mbak Dora sebelumnya ada berapa saudara? Ada 8 saya. Di antara ke-8 itu yang yang perlakuan orang tuanya perlakuannya itu ke Mbak Dora doang apa ke semuanya? Kalau yang cewek sih, soalnya kan emang dalam hal agama gitu kan yang lebih bisa bebas itu kan yang cowok kan. Jadi kayak anak-anak itu kan keluarga saya itu yang cowok itu kayak bisa dibebasin apa-apa gitu loh. Sedangkan saya itu kayak saya sama saudara-saudara saya cewek itu kayak kayak bener-bener dibatasin gitu loh. Bahkan kakak saya yang pertama itu kan waktu mau lanjut di kuliah itu kan kuliahnya di Surabaya, kan di Malang kan. Surabaya kan cuma asli di Surabaya itu berapa jam sih gitu kan ya. Itu tuh harus nikah dulu gitu kalau kuliah di sana. Akhirnya tuh kayak ya gitu. Karena ya kayak saya kan kan kayak masa mau kuliah aja harus nikah dulu, kan kayak nggak mau lah ya. Oke, dari ceritanya Mbak Dora tadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau memberi tanggapan gitu. Dari ceritanya Mbak Dora tadi kan dibatasin pergaulan sama orang tuanya gitu kan. Terus kalau ini misal ini Mbak Dora kan udah kuliah kan ya, otomatis dunia perkuliahan itu udah bebas dan nggak kayak sekolah pada umumnya lagi. Nah itu kalau Mbak Dora semisal ikut organisasi gitu, kalau organisasinya bisa rapat sampai malam gitu, itu dibolehin kan? Mungkin boleh, cuma nanti pulangnya dijemput. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada yang bisa dijemput ya paling kalau saya nggak bakal ikut rapatnya gitu. Tapi kan emang kayak mungkin untungnya saya kan nggak begitu suka bersosialisasi gitu kan ya. Jadi saya juga sebenarnya nggak begitu tertarik. Tapi kadang-kadang ada pikiran kayak saya udah kuliah masa nggak ikut sih gitu kan. Itu kayak kalau mau ikut nanti juga repot sendiri gitu ya, masa kuliah pulang-pulang dijemput tuh kayak gimana gitu loh. Lagi kan udah juga bawa motor kan, jemputnya juga bakal ribet gitu loh. Kayak gimana jemputnya saya bawa motor, nanti kan pasti kan orangnya yang jemput kan juga saya bawa kendaraan sendiri gitu kan, terus malah ribet gitu loh. Lagi saya juga begitu suka hal yang ribet-ribet gitu. Oke, tadi juga Mbak Dora ngomong nggak suka bersosialisasi. Mbak Dora ini sering mengurung diri kah di kayak di keramaian gitu, terus kayak ketemu teman-teman gitu? Sebenarnya kalau mengurung diri gimana ya? Enggak. Kalau misalnya mengurung diri kayak
menghindar sih enggak, cuma kalau bisa di kamar kenapa harus pergi-pergi gitu, kalau bisa di luar kenapa harus keluar-keluar. Tapi kalau misalnya kayak bener-bener menghindar dari kerumunan itu ya enggak juga gitu. Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Oke, Mbak Cindy. Sebelumnya saya mau nanya ya, apa Mbak Dora ini pernah nggak sih bertanya ke orang tuanya kenapa apa ayah sama ibunya Mbak Dora ini kayak membatasi banget buat Mbak Dora ini keluar gitu. Mungkin emang benar kalau tentang agama itu kayak mereka ketat banget gitu. Nah mungkin apakah ada alasan lain gitu loh selain itu, kenapa Mbak Dora ini sampai bukan itu kan sih ya, benar kayak orang tuanya Mbak Dora ini melarang buat Mbak Dora keluar malam, terus apa lagi? Kayak nggak boleh pergi jauh-jauh. Iya, nggak boleh pergi jauh-jauh gitu. Sedangkan Mbak Dora ini kan sekarang sudah remaja gitu ya, apalagi sudah kuliah. Sebenarnya tuh dulu tuh pernah ada kejadian dimana tuh nggak tahu ya, tiba-tiba orang tua tuh nanya kayak emang ini ambil umi itu gimana gitu kan ya. Habis itu ya aku ya sebenarnya tuh yang jawab itu juga bukan jawab yang niat yang nggak menjurus buat dibahas lebih dalam gitu, itu tiba-tiba tuh kayak tiba-tiba udah sedalam itu gitu, kayak ya aku bilangnya ya kayak ya yang lebih ketat aja gitu kan ya. Habis itu menjawab kayak gitu tuh orang tua kayak langsung ngomong ya itu kan ketat kan emang harus kayak gitu, nggak mungkin gitu loh, apalagi kamu cewek, apalagi kan kayak ya masa iya anak ceweknya dibiarin pergi jauh-jauh sendirian kayak gitu, kayak langsung dalam gitu. Terus awalnya saya juga jawabnya tuh juga bukan jawaban yang niat-niat banget gitu kan, cuma ngomong ya mungkin kayak mungkin kayak ambilnya lebih kayak ketat gitu kan, kayak lebih batasin gitu. Terus kayak ya kalau misalnya nggak dibatasin ya berarti ambilnya nggak sayang, mereka saya cuma jawabnya kayak ya sudah gitu loh. Akhirnya bahkan tuh kayak makin dulu tuh kayak bikin saya tuh kayak aduh kok malah kayak gini gitu kan, kayak kenapa malah jadi seserius ini gitu. Oke, kalau untuk berteman sama laki-laki kira-kira Mbak Dora boleh nggak? Nggak tahu ya, soalnya saya terakhir satu sekolah sama laki-laki kuliah ini di maksudnya kayak sebetulnya terakhir kan SD, soalnya kan saya SMP sama SMA kan mondok kan, dan saya tuh nggak tahu kan, kadang-kadang juga kok teman-teman saya tuh bisa temenan sama laki-laki sama anak putra gitu, kok bisa gitu ada kenalan dari mana, kok saya nggak pernah, kayak saya nggak emang pertama juga tertarik juga kan, terus kayak ngapain cari tahu gitu loh. Terus yang kedua itu kayak juga nggak ada gitu, nggak ada yang kayak memulai pertemanan itu juga nggak ada sama laki-laki. Jadi sehingga waktu keluar dari pondok itu saya tuh juga kadang-kadang itu kayak nggak tahu ya, nggak ada berniat itu buat temenan sama laki-laki, jadi saya juga nggak tahu orang tua saya bakal ngebolehin apa enggak. Terus kira-kira Mbak Dora ini pernah nggak sih melihat anak yang katanya Mbak Dora tuh kayak dibolehin ke sana ke sini? Nah, apa yang Mbak Dora pikirin tentang hal itu? Sebenarnya tuh kayak kadang-kadang kayak saya pernah tanya teman-teman saya gitu ya, kayak jam pulang malam itu jam berapa gitu kan. Habis itu mereka tuh bilang orang tua aku ini nggak ngebolehin pulangnya tuh kayak aku jam 9 udah di rumah gitu kan ya. Ini tuh kayak mereka seakan-akan tuh kayak ngomong tuh kayak jam 9 tuh udah malam banget, udah malam buat mereka gitu kan ya. Biasanya saya mikirnya tuh kayak kalau misalnya jam 9 tuh malam banget ya, saya jam 6 ini apa gitu loh, kayak saya juga pingin gitu loh kayak bisa keluar malam. Bahkan waktu itu pernah ikut ya kayak talk show gitu kan. Awalnya saya nggak begitu, kan ada kayak dua waktu gitu kan ya, yang waktu di pendaftaran sama ada dapat formulir baru kayak acara kayak gini gitu. Katanya yang baru kan nggak begitu saya perhatikan kan. Terus yang di pendaftaran waktunya itu cuma dari jam 2 sampai selesai. Akhirnya kan saya berani kan ya buat awalnya ke sana itu ya. Terus pas di talk show-nya itu saya lihat ulang gitu kan, ternyata dari jam 2 saya sampai jam 7 jam 8 gitu kan, agak lama gitu kan ya. Terus waktu itu ini orang tua saya jam maghrib tuh kayak diteleponin gitu loh, kayak gimana kok belum pulang gitu, kayak ini tuh baru maghrib gitu loh, kayak dan ini kan juga bukan acara yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya saya kayak merasa kayak emang nggak boleh tuh, kayak sekali aja gitu, terlalu dikit. Terus dari yang orang tuanya Mbak Dora itu yang strict parent gitu, terus jadi
apa Mbak Dora ini berpikir kayak gimana? Berpikirnya tuh kayak lebih ya mungkin gara-gara itu juga kan akhirnya saya tuh jadi tipe yang kayak menurut kayak mungkin gara-gara saya orangnya bisa apa ya kayak beradaptasi, akhirnya tuh sebenarnya tuh nggak jadi beban banget sih, soalnya juga ada kebiasaan juga kan kayak, tapi tuh kadang-kadang itu ada pikiran kayak emang saya benar-benar kayak nggak bisa ikut organisasi, benar-benar kayak nggak bisa bersosialisasi berapa kayak pergi lebih jauh, kayak apakah saya nggak bisa untuk lanjut kuliah di luar kota gitu, lanjut ke sini di luar kota gitu, gimana gitu. Kayak sebenarnya saya nyaman di sini sekarang, kayak saya juga nggak pengen kemana-mana, tapi kan ada kalanya mungkin kita harus kayak lebih bersosial lebih jauh gitu kan, kayak ketika kayak gitu tuh kayak saya harus gimana gitu nantinya. Terus perasaan Mbak Dora sendiri gimana? Saya merasa gimana ya, merasa saya kayak saya pingin gitu loh, nanti saya mau ini kan, mau ada kayak kan saya kayak pingin coba gitu kuliah di luar kota gitu, kayak kadang-kadang tuh kayak iri gitu sama teman-teman yang bahkan bisa sampai luar pulau, luar negeri gitu kuliahnya, kok saya nggak bisa gitu. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Oke, Mbak Dina. Mau tanya mungkin ini dari Mbak Dora sendiri, apa mungkin pernah kayak tentang apa yang dibicarain sama orang tua Mbak Dora gitu, kayak seumpama orang tua Mbak Dora kayak kayak yang tadi Mbak Dora bilang kan belum update udah di telepon gitu kan, itu Mbak Dora apa pernah kayak tentang kayak ini acaranya belum selesai, atau mungkin Mbak Dora keluar sama teman-temannya terus sudah di telepon Mbak Dora kayak aku masih mau sama teman-teman, ini juga masih jam berapa gitu, pernah nentang kayak gitu atau enggak? Kalau misalnya kayak gitu biasanya tuh orang tua cuma bilang kayak yaudah nanti Abi atau Umi jemput gitu, kayak dibiarin tapi kayak pulangnya harus dijemput gitu kan, tapi kalau dijemput kan malah kayak jadi nambah kerjaan gitu loh. Akhirnya saya tuh kayak untungnya waktu acara yang waktu bulan itu nggak sengaja tuh sama kakak saya gitu loh, akhirnya waktu saya pulangnya sama kakak saya, nggak jadi dijemput orang tua saya gitu kan. Tapi waktu itu pernah waktu dulu SMA itu kan saya ada keinginan buat kuliah di luar kota gitu kan ya, itu orang tua tuh kayak bener-bener ngomongin hal A, B, C, D itu buat nentang gitu loh, sampai akhirnya orang tua saya tuh kayak ngasih alasan yang bener-bener kayak nggak bisa saya bantah lagi gitu loh. Akhirnya mau nggak mau ya saya lanjutin kuliahnya di Malang ini. Berarti dari Mbak Dora sendiri sempat nentang tapi udah gitu kayak nggak ada keinginan buat nentang lagi. Maksudnya kayak udah sekali nentang terus kan dijawab lagi sama orang tuanya, itu nggak ada keinginan buat nentang lagi. Lebih ke bukan gitu ya, kayak nentang tapi itu kayak dengan waktu itu nentangnya tuh kayak udah bener-bener di ujung, udah nggak bisa dilewati lagi ya, saya mau nggak mau harus diem untuk tentangan yang itu kan. Kalau ada di posisi yang lain menurut saya bisa untuk saya jelasin lebih lanjut gitu, kayak memang bener-bener nggak bisa gitu, mungkin sebenarnya saya mungkin masih berani gitu, cuma gara-gara waktu itu emang udah orang tua saya udah ngomongin hal yang bener-bener nggak bisa saya lanjutin lagi gitu, akhirnya saya bener-bener udah nyerah gitu. Mungkin dari Mbak Dwi gimana ya? Oke, tadi juga kan Mbak Dora juga nggak bisa nentang kalau alasan yang diberikan sama orang tuanya tuh nggak bisa dibantah gitu ya sama Mbak Dora. Emang alasan apa saja sih yang biasanya dilontarkan oleh orang tua Mbak Dora yang bikin Mbak Dora nggak bisa buat nentangnya itu? Jadi kan ini dulu waktu saya SMA kan saya pernah keinginan buat jadi arkeolog gitu kan, kayak seru banget gitu loh, kayaknya seru gitu loh. Habis itu saya ngomong tuh kalau misalnya saya mau jadi itu, tapi untuk jadi kuliah itu tuh cuma bisa paling deket itu di Jawa Tengah, di Surabaya ada nggak ya saya lupa. Berarti ada itu di Jakarta, Jawa Tengah, sama dia ada di luar pulau gitu kan, yang paling bagus itunya. Habis itu orang saya tuh yang gini, kamu tuh mau kuliah kayak gini tuh emang betah gitu loh. Habis itu ya yang kalau misalnya ya coba dulu ya siapa tahu betah gitu, karena kayak gini saya sendiri gitu kan ya. Terus emang kalau kamu kerja kayak gitu kamu bisa gitu, kayak kamu tuh kalau tidak kayak waktu bakal pergi ke hutan kemana-mana yang nyari air susah, jadi apa-apa susah, kamu jangan panasan bikin lo gini-gini kan saya masih jalan balas. Ya siapa tahu kalau waktu itu aku udah bisa beradaptasi, mungkin aku udah kebiasaan, tapi bisa jadi kayak persiapan berita lebih bagus gitu kan ya. Terus sampai yang waktu yang nggak bisa tenang waktu saya itu kalau gini tempat-tempat berjalan itu udah di apa ya, udah dijaga sama orang lain gitu loh. Akhirnya jadi tuh kayak nggak boleh ganggu itu gitu loh. Akhirnya mau nggak mau
soal makhluk-makhluk halus gitu ya. Terus Mbak Dora ada tentang yang lainnya tentang itu nggak? Yang kan udah dibicarain sama, oh tempat ini udah ditunggu sama makhluk-makhluk halus itu, dan itu pun sesuai kepercayaan, ada yang percaya ada yang tidak gitu ya. Eh, itu Mbak Dora cara nentangnya gimana? Itu pas itu nentang nggak? Enggak, kan udah ending itu udah dalam cerita lagi, soalnya kan lagi kan keluarga saya kan emang agamanya kan kuat gitu kan ya, dan orang tua saya tuh kayak umi saya tuh kayak nggak mau bilang saya itu kayak sebenarnya akhirnya tuh kayak bisa hal yang kayak oke kalau saya bisa, cuma umi saya tuh bilang nggak boleh, soalnya kalau kayak gitu nanti bisa berdampak ke keluarga yang lain gitu, bisa berdampak anak-anaknya gitu loh. Jadi tuh kayak orang tua saya tuh umi saya tuh bener-bener kalau berhubungan sama hal-hal yang makhluk lain kayak gitu tuh keluarga saya udah nggak boleh deket gitu loh, soalnya takutnya tuh dampaknya tuh sama keluarga lainnya juga gitu kan. Akhirnya ketika saya udah tentang ya siapa tahu saya bisa gini apa tuh keinginan saya juga pengen kuliah di sana, saya juga pengen kerja di sana, saya udah kayak searching gitu loh, kayak bahkan saya terakhir kali saya pengen sesuatu yang paling bisa tuh kayak itu deh, habis itu kayak statusnya kayak ya sudah saya kayak lanjutin doang gitu kan. Habis itu tapi itu waktu saya udah mau bisa kan nanti kalau susah ya gimana, panasan gimana, banyak apa gimana, pokoknya kayak apa ya tuh anak rumahan gitu kan ya, masa kamu mau keluar panas-panasan bentar-bentar gitu kan. Udah kayak tentang gitu tuh sama saya ngomong kayak gitu tuh udah berusaha tuh sama makhluk lain gitu loh, kayak kamu tuh kayak takut nanti kayak ada penunggunya gitu kan, kayak dia kayak ke candi gitu nanti kayak kamu mungkin nyenggol gitu kan bahaya gitu kan, kayak mending nggak usah aja. Karena kalau udah gitu kan saya udah nggak bisa lanjutin lagi. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Saya mau nanya terus, dari itu sebenarnya apa sih yang Mbak Dora inginkan gitu buat dari orang tua yang kayak si parents gitu? Sebenarnya saya pinginnya tuh kayak orang tua saya tuh kayak gimana ya, kayak kan ini kan mungkin kan ada kayak di masa selanjutnya gitu ya, mungkin setelah kuliah ini mungkin saya bakal kerja atau bakal lanjut kuliah ya. Saya tuh pengen orang tua saya tuh kayak bolehin buat kuliah di luar kota gitu, tanpa harus nikah dulu, tanpa harus perlu kayak bener-bener buat saya fokus gitu kayak ya masa saya mau lanjut kuliah mau lanjut kerja masa harus nikah dulu, kayak aku ngurus diri saya sendiri aja males gitu, kayak diri saya kayak masa saya harus ikut ngurus orang lain lagi gitu kan. Kayak saya pengen bisa ini lanjut kayak lanjutin kehidupan setelah kuliah ini kayak biar lebih tenang gitu loh. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Oke Mbak Dwi. Kan keinginannya Mbak Dora kan yang kayak gitu ya. Lalu menurut Mbak Dora kira-kira kalau Mbak Dora sudah pernah sebelumnya Mbak Dora pernah menyampaikan nggak ke orang tua Menyampaikannya gimana? tentang keinginan Mbak Dora? Sebenarnya saya agak takut gitu ya buat nyampein gitu, itu kadang-kadang tuh sempat kayak tak singgung-singgung gitu loh, kayak kalau misalnya aku lanjut kayak kan saya kan ini kan kuliah di jurusan saya sudah ini gitu kan, jadi saya orang tua saya tuh kayak ini tuh kalau saya ambil jurusan ini, kalau misalnya mau lanjut sampai S3 di jurusan itu terus gitu loh, ya bisa jadi profesor. Kalau misalnya kamu ganti ke jurusan lain ya saya kayak kamu kalau misalnya ganti S2 nya ganti yang lain kamu gak bakal jadi profesor ntar gitu. Saya bilang kayak aku juga nggak butuh jadi profesor, aku mau ganti jurusan aja gitu kan. Habis itu kayak itu kayak ngomongin saya tuh kayak mana tuh kayak cuma bercanda doang, soalnya takutnya kalau serius itu malah bikin sakit hati lagi gitu. Ketika orang tuanya Mbak Dora kayak gitu, yang Mbak Dora pikirkan itu apa sih? Kadang-kadang saya tuh kayak mikir saya kayak tahu ini nggak boleh dipikirin gitu kan ya, kayak gimana ntar kalau misalnya saya lanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya gitu, kenapa saya ngambil jurusan yang saya pengen tanpa bilang orang tua saya dulu gitu, kayak kalau misalnya saya terima bakal saya bilang gitu loh, kayak saya bakal diem kayak waktu daftar kerja kan orang tuanya kalau misalnya udah saya kan biasanya kan udah yang cukup mandiri gitu kan ya, jadi ketika mungkin ketika daftar lagi itu orang tuanya nggak begitu peduli gitu, kayak aku dapat apa aku tuh kayak bukan tipe yang bakal dijampingin terus gitu loh. Jadi siapa tahu nih kalau misalnya daftar nanti saya bisa diem daftar yang di luar kota gitu, kalau terima baru bilang gitu. Nah, kalau kayak gitu kira-kira resiko Mbak Dora siap nggak menerima resikonya? Kan kalau dibilang barusan Mbak Dora bilang kayak kalau misal keterima baru daftar. Sedangkan kan kalau dari pengalaman kakaknya Mbak Dora mau keluar kota untuk kuliah pun itu harus dinikahkan. Saya untuk resikonya kalau misalnya harus nikah saya nggak siap
siap sih tapi kalau risiko yang paling mungkin saya masih bisa kayak mungkin kalau dimarahi apa mungkin dilarang mungkin saya kayak masih bisa ini lanjut masa kayak masih berani gitu buat ngomongnya buat tentangnya lagi gitu kayak buat ngomongin dari sisi pandang saya gitu. Oke, Pak, ada tanggapan yang lain? Belum ada ya. Oke, tadi kan juga disinggung soal nikah-nikah itu ya. Kalau semisal Mbak Dora ini nekat keluar kota gitu ya, kira-kira orang tuanya masih melakukan Mbak Dora juga seperti itu juga? Ya nggak tahu kan saya belum coba Bu. Ya. Oke. Tapi sepengetahuan Mbak Dora kalau mau ke luar kota tuh harus ada yang nemenin gitu ya. Kalau semisal nggak ada yang nemenin gitu nggak boleh? Nggak boleh. Kayak kalau misalnya nih saya udah di luar kota, tapi itu kalau kakak saya juga di sana ya boleh gitu kan, soalnya ada kakak saya gitu. Kalau misalnya atau itu misalnya kalau kemana itu ada saudara saya itu mungkin masih boleh. Kalau misalnya kayak benar-benar cuma saya itu. Oke. Dari ceritanya Mbak Dora tadi, apa sih usaha untuk apa tuh kayak meyakinkan orang tuanya bahwa aku ini bisa loh tanpa harus dibatasin kayak harus kemana-mana harus ditemenin, kemana-mana harus dijemput, kayak dibatasin kayak misal aku mau ikut acara gitu jam segini harus pulang gitu. Ada usaha gitu nggak? Sebenarnya daripada ada usaha apa itu kayak nggak bisa berusaha sih kalau menurut saya kayak mau gimana pun juga ya juga mau apa yang mau diusahakan gitu kan kayak ya masa iya saya tiba-tiba kayak gitu terus gak bilang saya pulang saya bisa gitu kan teman dimarahi kan ya kan jadi Maksudnya kayak mengkomunikasikan lebih ke kayak orang kalau tuanya mau gitu. komunikasikan juga gak bakal boleh gitu loh ya sama aja nggak boleh kalau komunikasikan jadi ya selama saya bisa saya cuma nyinggung kayak seakan-akan cuma bercanda doang gitu. Oke. Berarti orang tuanya gitu ngelakuin kayak gitu gak ke Mbak Dora doang ya? Ke anak ceweknya sih Kalau ke anak cowoknya? ya itu ya dibiarin kan dan dia cowok kan lebih bebas emang mau keluar negeri sampai setahun sahabat juga nggak pulang nggak apa-apa kayak sama orang tua saya. Oke. Dari ceritanya Mbak Dora tadi ya, Mbak Dora ngerasa tertekan nggak selama ini? Enggak sih sebenarnya kalau tertekan enggaknya sih enggak soalnya saya udah nerima gitu kalau saya kayaknya udah terbiasa gitu bukan nerima ya kan udah terbiasa cuma saya tuh takutnya di masa depannya nanti gitu loh Di masa depannya nanti kayak gimana? Lebih bisa dijelaskan? kayak ya itu pas saya nanti mau lanjut jenjang perkuliahan selanjutnya kerja gitu nanti gimana gitu kan ya masa saya mau gitu terus kan. Oke. Dari permasalahannya Mbak Dora ini, oh ya Mbak Dora ini jurusan apa? Jurusan DIKA gitu ya. Itu sesuai dengan kan Mbak Dora maunya arkeolog kan. Itu jurusan DIKA itu sesuai kemauannya Mbak Dora nggak? Nggak tahu soalnya saya asalnya milih Asal bilang. iya soalnya untuk hal-hal yang dibolehkan kan nggak banyak kan ya kayak akhirnya saya waktu daftar kuliah ya asal milih aja kayak orang tua saya beli ini ya berarti kan cuma belajar antara itu doang kan ya saya juga asal milih ambil ini. Oke. Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Oke. Berhubung waktunya sudah habis ya, sudah 30 menit dan Mbak Dora belum menemukan solusinya gitu. Jadi konseling ini saya mau akhiri dulu. Kan masalahnya Mbak Dora belum terselesaikan ya. Jadi kita buat rencana minggu depan apakah bisa? Oke. Jadi buat teman-teman yang masalahnya belum dibahas lagi, mungkin bisa dibahas di minggu-minggu selanjutnya gitu. Apakah bisa? Bisa. Oke. Sebelumnya saya sebagai konselor mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.